bagaimana pada saat kita sudah terjerat pinjaman online. Di sini saya bahas secara umum, artinya bukan hanya pinjaman online yang legal, juga pinjaman online yang ilegal juga saya bahas. Tentunya, kredit macet dalam perpinjolan itu bisa disebut dengan gagal bayar ataupun galbay, itu sama saja sebetulnya. Kalau di perbankan biasanya disebutnya itu merupakan kredit macet, kemudian kalau di pinjaman online ataupun pinjol itu lebih dikenalnya oleh masyarakat pada umumnya yaitu galbay. Dan ayo kita sebarkan bersama-sama, jangan panik pada saat kita terjerat pinjaman online ataupun bank emo dan lain-lain. Kita fokus pada pekerjaan kita. Ayo kita tingkatkan pekerjaan ataupun usahanya kita supaya bisa lebih berkembang, dan suatu saat kalau kita ditakdirkan untuk kaya, harta melimpah, kemudian kita lunasi hutang tersebut. Karena yang namanya hutang pasti tetap hutang, meskipun entah itu ilegal dan lain-lain, ya itu soal hukum aja. Tapi selamat datang kembali di channel ini. Mudah-mudahan kalian yang saat ini sedang terlilit hutang dimudahkan kerjaannya agar mampu melunasi hutangnya. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana pada saat kita sudah terjerat pinjaman online. Di sini saya bahas secara umum, artinya bukan hanya pinjaman online yang legal, juga pinjaman online yang ilegal juga saya bahas. Tentunya, kredit macet dalam perpinjolan itu bisa disebut dengan gagal bayar ataupun galbay. Itu sama saja sebetulnya. Kalau di perbankan biasanya disebutnya itu merupakan kredit macet. Kemudian kalau di pinjaman online ataupun pinjol itu lebih dikenalnya oleh masyarakat pada umumnya yaitu galbay. Nah, bagaimana pada saat kita sudah terjerat di kredit macet pinjaman online, baik itu yang ilegal maupun yang legal seperti itu. Dan perlu teman-teman ketahui, di pinjaman online ataupun pinjaman yang berbasis digital itu ada dua jenisnya. Yang pertama itu adalah aplikasi yang memang menawarkan pinjaman, di mana untuk memenuhi kebutuhan teman-teman yang biasa disebut oleh aplikasi pinjol seperti itu. Contohnya ada seperti yang fokus pinjol ya. Ada seperti mungkin ada banyak di aplikasi Play Store tersebut. Contohnya ada Easy Cash, kemudian Kredivo dan lain-lain, di mana sekarang sudah berkembang bukan hanya menyediakan ataupun fokus pada pengajuan untuk pinjaman online saja. Nah, sekarang sudah berkembang pada pay later namanya, di mana ada aplikasi yang awalnya itu melayani kebutuhan jual beli. Kita mau beli produk tersebut, contohnya kayak di Shopee, kemudian ada di Tokopedia, TikTok dan lain-lain, di mana karena untuk menjawab kebutuhan pasar seperti itu. Nah, dan juga potensi keuntungannya itu menurut saya itu sangat besar. Kemudian aplikator ini kemudian bukan hanya penyedia untuk jual beli, baik itu mau ada yang mau jual di marketplace tersebut ataupun ada yang beli, contohnya TikTok ataupun Shopee lah begitu. Artinya bukan hanya sebatas aplikasi marketplace saja, melainkan juga ada jasa di mana kalau teman-teman mau belanja apapun, entah itu belanja kebutuhan pokok, pakaian dan lain-lain, atau bahkan hanya sebatas keperluan untuk operasional, contohnya mau beli pulsa, pulsa listrik dan lain-lain, di mana aplikator ini menyediakan layanan yaitu pay later, di mana untuk pinjaman digital, baik itu pay later maupun yang memang khusus pinjol, itu semuanya juga ada di bawah komunitas AFPI, ada kelompok di AFPI tersebut. Tentunya juga karena ini namanya pinjaman ataupun berbasis keuangan, intinya menyinggung soalnya, maka juga atas
pengawasan dari otoritas jasa keuangan. Nah, satu hal yang teman-teman juga harus perlu diketahui yaitu terkait dengan pinjol. Sebetulnya itu tidak bisa kita hindari dengan pinjaman yang offline ataupun biasa kita temui adalah bank emo, bank titil, ataupun bank keliling seperti itu. Meskipun mungkin ada beberapa yang tidak memiliki izin koperasinya atau bahkan yang memiliki izin, tanpa kita sadari untuk bank titil online ataupun bahkan yang offline seperti itu sering kita ketahui seperti itu. Biasanya kalau di daerah saya itu identik dengan kalau bank keliling itu biasanya pakai ada dua orang, seorang pemuda yang bersepeda. Biasanya kalau nggak Revo, Supra, rata-ratanya seperti itu. Nah, hal ini tidak bisa dicegah oleh masyarakat meskipun ada beberapa, ya contohnya di perkampungan itu bank titil tidak boleh dikasih tulisan, bank keliling tidak boleh masuk di RT ini, ataupun bank mekar tidak boleh masuk di rentenir, tidak boleh masuk di perkampungan tersebut, yang dimana tujuannya dari RT tersebut untuk menyelamatkan warganya seperti itu. Namun di sisi lain, para aplikator ataupun yang mempunyai modal ini adalah menangkap momen, menangkap fenomena ataupun menangkap peluang, lagi-lagi yang tujuannya adalah komersil, yaitu tujuannya adalah mencari profit dari aktivitas keuangan tersebut. Katakanlah seperti ini. Kenapa sampai detik ini bank titil atau biasa kita jumpai adalah bank emo ataupun bank keliling seperti itu, kenapa sampai saat ini masih ada? Dan itu nyerangnya rata-ratanya itu adalah ibu-ibu ya, karena memang sejatinya perekonomian baik itu masyarakat besar atau bahkan masyarakat kecil itu masih di tahap pengembangan semuanya. Artinya masih belum baik-baik saja perekonomian seperti itu. Nah, kenapa saya bilang sumber masalahnya itu di ini ya, karena kebutuhan keluarga itu sangat besar, baik itu menyekolahkan anak ataupun kebutuhan keluarga, ada kewajiban tetangga, kemudian juga mungkin ada sakit dan lain sebagainya, itu kan juga memerlukan uang, di mana sumber pendapatan saat ini itu ya bisa saya katakan ya kalau yang cukup-cukup, cuma kalau bisa kita bandingkan itu ditarik datanya, masih banyak yang kesulitan ataupun masih banyak yang orang mempunyai penghasilan di bawah kebutuhannya. Artinya ada banyak orang yang tergantungkan hidupnya itu dicukup-cukupin seperti itu. Dasar masalahnya seperti itu. Nah, kenapa saya bilang seperti itu? Kalau ekonomi kita maju, kalau perekonomian ataupun pendapatan itu di atasnya kebutuhan seperti itu, niscaya pinjaman online atau bahkan bank titil, bank emo ini tidak akan laku di masyarakat. Kenapa? Karena bunganya itu kan sebetulnya sudah di atasnya perbankan, di mana kalau kita tidak posisi terjepit, tidak akan melakukan pinjaman baik itu ke bank keliling maupun pinjaman online. Nah, meskipun dalam prakteknya baik itu bank offline yang bank keliling ataupun bank emo atau bahkan pinjaman online itu bunganya itu kan sangat tinggi ya. Kalau dengan syarat yang sangat mudah ya, di mana ya kalau yang bank kelilingnya itu percaya dikasih pinjaman ya langsung dikasihlah, dan kemudian mulai minggu depannya ataupun mulai bulan depannya sudah mulai mengangsur. Nah, yang mau saya singgung adalah ternyata permasalahan mendasar untuk kemudian solusi konkret pada saat kita mengalami, pada saat kita terjerat oleh baik itu pinjaman offline bank titil maupun pinjaman online, yang harus kita fokuskan adalah yang harus kita benekan adalah income kita, pendapatan kita, pekerjaan kita, usahanya kita, itu yang harus kita benerin. Dan kita stop untuk kemudian kita pinjam lagi supaya tidak terulang
Sehingga nantinya itu menjadi gali lubang, tutup lubang, gali lubang lagi, dan tutup lagi. Kemudian gali lubang lagi. Dan tidak akan selesai. Maka solusi yang paling bijak, karena dasarnya adalah ekonominya yang memang masih belum membaik, maka fokuslah pada apa yang kemudian bisa mengangkat ataupun yang pekerjanya itu supaya bisa lebih berkembang lagi, yang mempunyai usaha atau bahkan yang mempunyai pekerjaan itu ditingkatkan lagi. Kalau contoh, rata-rata itu kan pasarnya rentenir, baik rentenir ataupun bank keliling itu kan ibu-ibu, dan rata-rata itu kalau kita tarik datanya itu adalah para pelaku UMKM. Kalau para konglomerat terus yang menengah ke atas lah ekonominya sangat jarang bermain di bank emo. Kalau pinjol itu hampir saya temui atau bahkan saya mendapatkan informasi terkait dengan pinjol ini, kalangannya bukan cuma masyarakat UMKM saja, melainkan masyarakat menengah juga terjerat di aplikasi tersebut. Salah satunya adalah ya kenapa bukan tidak ada kemungkinan ada pegawai BUMN juga terjerat di pinjol, ada PNS juga terjerat di pinjol, bahkan ada pekerja juga terjerat di pinjol, ataupun karyawan juga terjerat di pinjol, ya ada. Kenapa? Karena kebutuhan itu tadi. Kalau kebutuhan seluruh kebutuhan itu sebetulnya pendapatannya di atasnya kebutuhan, berarti ini kemudian terjerat dengan pinjol, berarti itu adalah gaya hidup. Tapi kalau memang kebutuhannya itu di bawahnya pendapatan, ataupun pendapatannya itu di bawah kebutuhan, seperti saya ini karena kebutuhan, ataupun hal mendesak yang mengharuskan pinjol, ataupun yang mengharuskan untuk pinjam ke rentenir, bahkan ke bank keliling, bank emo, dan lain-lain. Nah, dengan segala persyaratan yang mudah yang hanya cukup KTP, baik itu bank emo ataupun pinjaman online, apalagi kalau pinjaman online itu kan awalnya itu kan tidak diketahui ya, mau kita upload di HP, kemudian kalau di ACC langsung bisa cair seperti itu, tidak bisa melibatkan orang. Cuma ada yang lupa, pada saat kita gagal bayar, itu bakalan ditagih oleh penyedia ataupun para yang punya aplikasi tersebut melalui kolektornya. Di mana kalau mungkin awalnya itu kalau pinjol hanya sebatas upload KTP kemudian foto selesai, ya setelah nunggak ini beda lagi. Anda ditelepon, ditagih, kemudian juga teman-temannya juga diteror, bahkan perusahaannya juga diteror. Ini saya saksikan sendiri, dan pada saat kejadian tersebut yang kemudian bikin heboh di Indonesia, bahkan mentalnya ada yang kena, yang bahkan sampai tidak bisa berpikiran positif. Nah, kembali lagi, biar penjelasan ini ada maknanya, solusi terbaik konkret untuk teman-teman yang sudah terjerat di pinjaman online, maka yang pertama adalah stop untuk kemudian kita pinjam aplikasi lain, ataupun kita bank detail online, bank detail yang lain seperti itu. Artinya jangan gali lubang untuk tutup lubang lagi. Resikonya memang ditagih, tapi percayalah kalau teman-teman lakukan step ini, teman-teman bakalan bisa lebih berkembang lagi. Saya yakin kalau ngomong itu cuma gampang, tapi menjalaninya itu tidak mudah. Saya yakin itu, tapi saya yakin jika teman-teman bisa melakukan ini, teman-teman bisa berubah dan keluar dari jeratan pinjaman online. Mudah-mudahan video kali ini memberikan informasi dan semoga diberikan kebermanfaatan bersama. Dan ayo kita sebarkan bersama-sama, jangan panik pada saat kita terjerat pinjaman online ataupun bank emo dan lain-lain. Kita fokus pada pekerjaan kita. Ayo kita tingkatkan pekerjaan ataupun usahanya kita supaya bisa lebih berkembang, dan suatu saat kalau kita ditakdirkan untuk kaya, harta melimpah, kemudian kita lunasi hutang tersebut. Karena yang namanya hutang pasti tetap hutang, meskipun entah itu ilegal dan lain-lain, ya itu soal hukum aja. Tapi di sisi lain ya